Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fadilah. NPM saya 19 10 63 12 412. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu kelompok 6, di mana ada anggota lainnya, dua teman saya. Yang pertama ada Fikri Maulana Ihsan dengan NPM 19 10 63 12 414 dan Lisa Ayu Fadilah dengan NPM 19 10 63 12 403. Presentasi pada kali ini yaitu tentang mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Sinta Rosalina dengan materi Hakikat Paragraf. Nah, pada hakikat paragraf ini, paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang umumnya merupakan gabungan dari beberapa kalimat. Nah, di dalam bahasa ini terdapat dua bagian. Yang pertama ada bahasa lisan dan bahasa tulisan. Nah, bahasa lisan ini biasa digunakan dalam bahasa sehari-hari ketika kita berbicara di depan umum ataupun menggunakan suatu bahasa lisan ini untuk keseharian sehari-hari. Nah, untuk bahasa tulisan ini biasanya digunakan ketika memang membuat suatu karya ilmiah ataupun kutipan buku-buku yang memang kita buat. Nah, gabungan dari beberapa kalimat sendiri ini merupakan suatu konsep atau arti dari sebuah paragraf tersebut. Nah, umumnya satu paragraf ini tidak luput dari gabungan dari beberapa kalimat. Namun dalam praktiknya kadang-kadang paragraf hanya terdiri dari satu kalimat saja. Mengapa demikian? Bisa disimpulkan mungkin pada slide berikutnya. Jadi dalam satu kalimat ini merupakan satu gabungan yang beberapa kalimat kemudian disatu padukan menjadi satu kalimat saja. Nah, biasanya ini terdapat pada suatu paragraf yang memang punya ide gagasan pokok yang bisa dikembangkan. Ada syarat-syarat paragraf. Menurut Milea dalam bukunya yang berjudul Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi menyatakan dua syarat satu kalimat dapat disebut paragraf, yaitu kesatuan dan kepaduan. Nah, sebelumnya mengapa ada suatu paragraf? Nah, paragraf sendiri ini untuk memudahkan pembaca agar mereka bisa mengikuti alurnya dalam sebuah kutipan karya ilmiah yang mana bisa berpikir dalam suatu pembuatan karya ilmiah tersebut memang gagasan pokok atau kalimatnya itu masuk akal, tidak mengada-ngada atau tersusun secara rapi. Nah, syarat-syaratnya yang pertama ada satuan, yang kedua ada kepaduan. Nah, disebut satuan ini merupakan hanya dari satu ide pokok atau gagasan pokok yang tidak menjulur pada suatu gagasan pokok dari kalimat yang lain. Nah, ini disebut satu kesatuan yang memang logis dan masuk akal. Nah, ada kepaduan atau koherensi. Keterkaitan dari kesatuan ini sangat sama sekali. Jadi kepaduan atau koherensi ini bisa disebut suatu paragraf yang memang beberapa gabungan dari kalimat dikembangkan untuk menjadi suatu kalimat yang memang padu atau masuk akal. Nah, biasanya memperhatikan juga repetisi atau pengulangan kata, memperhatikan frasa atau gabungan dari dua kata, atau memperhatikan kata ganti yang lainnya. Nah, biasanya kepaduan ini sangat penting digunakan dari suatu paragraf yang mana digunakan dalam sebuah alinea pertama yang menjorok ke dalam. Nah, itu disebut suatu paragraf pada umumnya. Dalam bukunya Joko Widago menambahkan satu syarat lagi, yaitu perkembangan alinea atau paragraf. Dia mengatakan perkembangan alinea harus dijaga agar jangan sampai mengembang ke suatu arah yang tidak relevan untuk menjelaskan gagasan pokok. Nah, ini disebut sebelumnya, yaitu paragraf merupakan syaratnya itu suatu paragraf harus mempunyai kesatuan. Nah, kesatuan ini bisa disebut mengembang ke satu arah saja. Nah, tidak mengembang ke gagasan pokok yang lain atau alinea yang lain. Nah, ini disebut suatu paragraf
Misalnya alinea dimulai dengan kalimat inti yang menyebutkan gagasan pokok yang hendak disampaikan. Nah, pada kalimat inti ini sangat penting. Nah, pada dasarnya kalimat inti ini bisa mengembangkan suatu kalimat untuk menjadi suatu gagasan pokok yang padu. Nah, maka perkembangannya tidak boleh tidak harus menjelaskan gagasan pokok tadi dalam kalimat-kalimat berikutnya dengan selalu berpegang pada prinsip kesatuan dan koherensi. Nah, jadi prinsip kesatuan atau kepaduan ini merupakan alat untuk berpegang teguh pada prinsip kalimat yang ada. Nah, tidak bisa disangkut pautkan dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh kedua teman saya. Nah, menurut Sri Hapsari Wijayanti dan kawan-kawan, dalam bukunya yang berjudul Bahasa Indonesia, Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah, mengatakan ada 3 syarat lagi jika suatu kalimat dapat dikatakan sebagai sebuah paragraf, yaitu ada kelengkapan, keberurutan, dan konsistensi sudut pandang. Nah, yang pertama ada kelengkapan. Sebuah paragraf atau alinea perlu dikembangkan atau ditambahkan kalimat-kalimat penjelas yang menunjang dari suatu pokok pembahasan. Maksudnya, pokok pembahasan itu tidak hanya dikembangkan atau diulang-ulang saja, tetapi penulis harusnya menambahkan kalimat pelengkap atau penjelas agar dapat dipahami atau mudah dipahami oleh pembaca maksud dari si penulis tersebut. Nah, yang kedua ada keberurutan. Nah, keberurutan ini biasanya berkaitan dengan bagaimana informasi ditulis sesuai dengan gaya penulisan. Misalnya mulai dari yang umum ke yang khusus atau dari khusus ke yang umum. Nah, yang ketiga ada konsistensi sudut pandang. Nah, sebelumnya apa sih sudut pandang itu? Sudut pandang merupakan cara si penulis menempatkan dirinya di tulisan tersebut. Misalnya, dalam tulisan tersebut, si penulis menggunakan sudut pandang orang pertama. Nah, dalam tulisan tersebut, si penulis harus konsisten dengan sudut pandang tersebut. Selanjutnya ada unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf yang pertama, itu ada gagasan pokok. Gagasan pokok merupakan jiwa dari paragraf yang biasanya berisi ide dasar masalah yang dibicarakan. Yang kedua, ada kalimat pokok, yaitu kalimat yang mengandung gagasan pokok di dalam sebuah paragraf. Yang ketiga, ada kalimat penjelas, yaitu kalimat yang menjelaskan atau yang dikembangkan dari gagasan pokok itu sendiri. Kemudian ada macam-macam paragraf. Nah, macam-macam paragraf ini dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan posisi kalimat topiknya, menurut sifat isinya, dan menurut fungsinya. Nah, yang pertama, macam-macam paragraf menurut posisi kalimat topiknya. Yang pertama ada deduktif, yaitu kalimat paragraf yang letak topiknya berada di awal paragraf. Yang kedua ada induktif, yaitu paragraf yang letak kalimat topiknya berada di akhir paragraf. Nah, yang ketiga ada kalimat deduktif induktif, yaitu kalimat yang letak kalimat topiknya berada di awal dan di akhir paragraf. Biasanya, kalimat topik yang berada di akhir paragraf hanya menjelaskan kembali dari kalimat topik yang telah dipaparkan di awal paragraf. Kemudian menurut sifat isinya, paragraf itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada persuasif. Paragraf persuasif itu adalah paragraf yang mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak. Kemudian yang kedua itu ada paragraf ekspositoris atau paragraf yang memaparkan sesuatu fakta atau kejadian tertentu. Kemudian yang ketiga ada paragraf argumentatif, merupakan jenis paragraf atau alinea yang membahas dengan bukti-bukti atau alasan yang sangat mendukung untuk mendukung kalimat tersebut atau paragraf tersebut. Kemudian yang keempat itu ada paragraf naratif, yaitu paragraf yang menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan dalam bentuk cerita. Kemudian yang kelima ada paragraf deskriptif, yaitu jenis paragraf yang melukiskan sesuatu. Menurut fungsinya, paragraf itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka itu bertujuan untuk mengutarakan
suatu aspek pokok pembicaraan dalam suatu karangan. Kemudian yang kedua ada paragraf pengembang. Paragraf pengembang juga ini bertujuan untuk mengembangkan topik atau pokok pembicaraan yang sebelumnya telah dirumuskan dalam paragraf pembuka. Kemudian paragraf penutup merupakan paragraf yang berisi kesimpulan dari suatu karangan tersebut. Selanjutnya ada fungsi paragraf. Fungsi paragraf selain berfungsi untuk segi keindahan dalam karangan tersebut, pembagian per paragraf juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu ada alat untuk memudahkan pembaca untuk memahami jalan pemikiran penulisnya. Kemudian yang kedua ada penanda sebagai bahwa pikiran baru dimulai. Kemudian yang ketiga ada alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematik. Kemudian yang keempat, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Kemudian yang kelima ada mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu paragraf tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipahami. Pesan dari kita tetap jaga kesehatan walaupun pandemi virus ini masih terus mengalir. Semoga kita bisa memutus rantai pandemik dari virus corona ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.